Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk lapas Bau-Bau, dari jumlah narapidana yang sekarang per hari ini juga jumlah dari 391 orang. Kami juga berharap besok-besok karena ada permintaan masyarakat tadi, termasuk minyak tanah dengan ikan nanti kita siapkan di sini untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka pelayanan untuk kegiatan. Selamat pagi dari kawasan Limbaulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 291 WBP Lapas Bau-Bau akan menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pasar Murah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau bakal hadirkan stok minyak tanah dan ikan. Saya Rizky Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 27 Maret 2025. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Sebanyak 291 WBP Lapas Bau-Bau akan menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Wade Nurliani melaporkan. Warga binaan pemasyarakatan WBP yang beragama Muslim nampaknya akan senyum sumringah karena akan ada kabar gembira di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Kabar baik tersebut berupa potongan pidana bagi warga binaan yang memenuhi syarat mulai dari potongan 15 hari hingga 2 bulan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau telah mengusulkan sebanyak 291 WBP untuk menerima remisi Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasibinadik Nur Aksa menyebutkan, dari 391 orang narapidana yang diusulkan menerima remisi, sejumlah 291 orang dinyatakan memenuhi syarat. Upacara pemberian remisi akan berlangsung pada Jumat 28 Maret secara daring. Sisanya 100 napi lainnya akan menerima remisi susulan setelah syarat administrasi dan substansi mereka terpenuhi. Untuk Lapas Bau-Bau, dari jumlah narapidana yang sekarang per hari ini juga jumlah dari 391 orang yang memenuhi syarat untuk kita usulkan mendapatkan remisi 291 orang. Jadi kalau yang belum, nanti akan ada remisi susulan namanya. Satu dari ratusan napi yang diusulkan akan menerima remisi khusus 2 atau bebas lapangan saat Idul Fitri, sedangkan sisanya 290 napi lainnya mendapatkan remisi khusus 1 atau remisi sebagian dengan potongan pidana bervariasi antara 15 hari hingga 2 bulan. Nur Aksa menyebutkan dari 291 napi yang mendapatkan remisi 15 hari ada 61 napi, remisi 1 bulan sejumlah 164 warga binaan, potongan tahanan 1 bulan 15 hari sejumlah 46 orang, dan remisi 2 bulan sejumlah 19 orang. Sementara itu untuk penghuni lapas yang berstatus tahanan belum berhak menerima remisi hari besar keagamaan, total penghuni lapas Bau-Bau termasuk warga binaan dan napi tertanggal Selasa 26 Maret sebanyak 514 orang. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pasar Murah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau bakal hadirkan stok minyak tanah dan ikan. Hairul Mulku melaporkan. Kami juga berharap besok-besok karena ada permintaan masyarakat tadi, termasuk minyak tanah dengan ikan nanti kita siapkan di sini untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka pelayanan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin berencana akan menyediakan minyak tanah dan ikan dalam pasar murah bersubsidi yang berlangsung sampai 27 Maret 2025 di kantor Disperdak Perin Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan menjelaskan bahwa penyediaan 2 komoditas tambahan ini merupakan respon terhadap permintaan masyarakat yang hadir pada acara pembukaan pasar murah Selasa kemarin. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, terutama menjelang Lebaran. Kami juga berharap besok-besok karena ada permintaan masyarakat tadi, termasuk minyak tanah dengan ikan nanti kita siapkan di sini untuk bisa membantu masyarakat dalam rangka pelayanan untuk
kegiatan pasar murah seperti itu. Penyediaan minyak tanah dan ikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bau-Bau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, khususnya menjelang perayaan Lebaran. Dengan adanya pasar murah, diharapkan masyarakat dapat membeli bahan kebutuhan pokok tanpa harus khawatir dengan kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang hari raya. Kalau sampai dengan hari ini, saya kira ini belum terlalu karena masyarakat baru mendapatkan informasi. Mungkin besok atau lusa itu banyak. Nah, kemudian sudah mendekati Lebaran dan ibu-ibu biasa berbelanja banyak, seperti itu. Nah, kalau stok kita cukup banyak. Gitu. Untuk telur itu kira-kira kurang lebih 10 sampai 15 ton yang kita siapkan. Kalau beras kurang lebih 30 ton kita siapkan. Kalau masyarakat masih membutuhkan, tetap kita terus layani. Yang jelas sekarang persiapan distributornya cukup banyak. Ya. Ali Hasan juga mengungkapkan bahwa pasar murah bersubsidi ini bertujuan untuk menekan gejolak harga yang biasanya terjadi menjelang Lebaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, harga barang kebutuhan pokok seringkali melonjak tajam pada H-5 Lebaran, seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, baik dari dalam Kota Bau-Bau maupun dari daerah-daerah sekitar. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengarkan RRI Bau-Bau melalui RRI Digital dan di 97,8 MHz. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau memastikan tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat hingga 27 Maret 2025. Meskipun dalam masa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai menjelang libur nasional dan cuti bersama. Mengenai itu, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Kami tetap buka layanan, mungkin ini yang perlu ditahu masyarakat, jangan sampai mungkin dia pikir semua kantor itu tutup. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau memastikan tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat hingga 27 Maret 2025 meskipun dalam masa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai menjelang libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepala Kanta Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan pelayanan tetap dibuka hingga 27 Maret 2025 dengan menerapkan sistem kerja dari kantor, kerja dari mana saja, dan kerja dari rumah bagi pegawai PNS, P3K, serta PPNPN. Dikatakan pembagian pegawai menerapkan sistem kerja tersebut telah dituangkan dalam nota dinas yang telah dikeluarkan. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN dan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami tetap buka layanan, mungkin ini yang perlu ditahu masyarakat, jangan sampai mungkin dia pikir semua kantor itu tutup. Kami upayakan ini layanan tetap jalan seperti biasa sampai dengan 27. Karena mungkin pemudik juga sudah ada yang datang, mungkin dari Indonesia Timur, Ambon, Papua. Kalau dia sudah ada di Kota Bau-Bau bisa berurusan tanah untuk di Kota Bau-Bau. Karena kita sebenarnya layanan ini mungkin lebih banyak yang mudik ke Buton, Pulau Buton, khususnya Kota Bau-Bau. Asmanto menjelaskan pembagian sistem kerja ini disesuaikan dengan domisili pegawai. Jika pegawai tidak mudik, maka mereka tetap masuk kantor untuk memberikan pelayanan secara langsung. Pegawai yang kita tunjuk bekerja dari kantor, berarti mereka masuk mulai tanggal 24 sampai 27 mereka ada stay di kantor. Tapi yang work from anywhere, dia tetap buka aplikasi, dia bisa menjalankan di mana saja dia berlibur, sehingga pekerjaan tetap jalan. Adapun untuk libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri mulai 28 Maret hingga 7 April 2025. Asmanto menegaskan seluruh pegawai Kanta Bau-Bau wajib masuk kantor kembali pada 8 April 2025. Ia mengingatkan bahwa Kementerian ATR BPN memberikan perhatian khusus terhadap disiplin pegawai dan tidak ada penambahan libur di luar jadwal yang telah ditetapkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Informasi terakhir
keresahan masyarakat khususnya para nelayan di Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton atas maraknya penggunaan bahan peledak atau handak dalam kegiatan menangkap ikan di pesisir Pulau Panjang dan Pulau Pendek akhirnya terbayar. Setelah mendapatkan aduan masyarakat dan laporan dari pengelolaan akses area perikanan PAAP Buton pada 15 Maret 2025, Pos TNI AL Posal Bobo menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan investigasi. 2 hari setelah laporan, kerja keras petugas membuahkan hasil dengan mengamankan 3 pemuda terduga pelaku kasus bom ikan pada 17 Maret 2025. Mirisnya 1 diantaranya masih di bawah umur. Setelah diinterogasi, ketiganya merupakan warga Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Identitas para terduga pelaku kasus illegal fishing masing-masing NA 29 tahun dan AM 21 tahun, sedangkan LE masih 15 tahun. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Kendari, Kolonel Laut Dedi Wardana dalam konferensi persnya di Kota Bau-Bau mengungkapkan para terduga pelaku diamankan setelah 2 tim dan Posal Bau-Bau yang beroperasi di darat dan laut berhasil melakukan penyekatan di Desa Kamelanta, Dusun Tobea, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. 2 pelaku beserta barang bukti masih diamankan dan sampai saat ini masih dilaksanakan pendalaman di Posal Bau-Bau. Dalanal mengatakan operasi keamanan laut tersebut sebagai tindak lanjut dan respon dari aduan masyarakat terhadap tindak penanganan ikan dengan bom ikan yang kerap terjadi di sekitar wilayah perairan Kecamatan Kapuntori. Ia menegaskan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan dapat membahayakan para pelaku dan orang di sekitarnya. Hal lain yang lebih memprihatinkan adalah kerusakan ekosistem laut. Penangkapan para terduga pelaku dikuatkan dengan sejumlah alat bukti, diantaranya 5 botol bom ikan siap pakai, 2 kg pupuk cantik yang merupakan bahan baku handak, serta 1 botol air mineral kecil berisi pupuk cantik yang sudah dicampur belerang. Delanal menjelaskan penangkapan ikan dengan bom melanggar ketentuan undang-undang seperti tindakan pidana pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Selain itu, penangkapan ikan dengan bom ikan juga dapat melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat tentang senjata api. Para terduga setidaknya dapat diancam dengan pidana 10 tahun kurungan penjara, sementara para pelaku di bawah umur masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, dan terhadap 2 pelaku lainnya akan dilaksanakan penyidikan untuk mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 291 WBP Lapas Bobo akan menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pasar murah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bobo bakal hadirkan stok minyak tanah dan ikan. Demikian penyampaian informasi terkini dalam Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.